Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takuna lana bil jinani kanza ma'rufa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqamaha manabiral islami ba'da thusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awwalan bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tentunya kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kudrah dan iradatnya kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga sejenak kita tinggalkan aktivitas keduniaan kita, sejenak kita hentikan perjalanan kita untuk selanjutnya kita terhimpun di tempat yang mubarak ini. Mudah-mudahan momentum Jumat ini memberikan energi spiritual dalam diri kita, sehingga kita tetap konsisten dalam nilai-nilai keimanan dan keislaman. Kita tetap konsisten dengan nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita. Demikian pula salawat salam tentunya kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah SAW. Beliau bersama umatnya diberikan begitu banyak keistimewaan yang Allah tidak berikan dan belum pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ayat ini berbicara bagaimana Allah memperlakukan umatnya Nabi Musa ketika tiba saatnya melaksanakan ritual pada hari Sabtu, ritual ibadah pada hari Sabtu. Ketika ada di antara umatnya Nabi Musa yang tidak datang melaksanakan ritual ibadah pada saat itu, langsung dikutuk oleh Allah menjadi kunu qiradatan khasi'in, dikutuk oleh Allah menjadi kera, menjadi monyet yang hina. Tetapi ini tidak berlaku kepada umat Rasulullah SAW. Apapun bentuk dosa yang kita lakukan, kita selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah memberikan gambaran, qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bagaimana Allah menceritakan kepada kita ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Bittikhadzikumul ijl, kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sembahan kalian. Lalu bagaimana perintah Nabi Musa pada saat itu? Bittikhadzikumul ijl fatubu ila bari'ikum, segeralah kalian bertaubat kepada yang menciptakan kalian. Waqtulu anfusakum, diperintahkan oleh Nabi Musa untuk membunuh dirinya. Begitulah Allah memperlakukan umat-umat terdahulu
sekedar untuk mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa yang mereka lakukan. Mereka diminta untuk menyakiti diri mereka sendiri, bahkan diminta untuk membunuh dirinya sendiri oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana dengan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil lail." Allah senantiasa membuka tangan, membuka pintu taubatnya di malam hari. Untuk apa Allah membuka pintu taubat di malam hari? Liyatuba musii'un nahar. Allah menanti datangnya orang-orang yang bertaubat, orang yang melakukan dosa di siang hari, agar mereka datang bertaubat kepadanya di malam hari. Wa yabsutu yadahu bil lail. Kemudian Allah kembali membuka tangannya pada malam hari. Liyatuba. Allah kembali membuka tangannya di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Liyatuba musii'ul lail. Allah menanti kedatangan hambanya untuk bertaubat kepadanya, orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari. Begitulah Allah memperlakukan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai kapan Allah melakukan itu? Hatta tatlu'a syamsu min ghurubiha. Allah akan senantiasa siang malam membuka tangan untuk menanti kedatangan umat Rasulullah bertaubat dari dosa-dosanya. Hatta tatlu'a syamsi min ghurubiha, sampai terbitnya matahari dari arah sebelah barat. Hadirin sidang jemaat umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang kita sebagai hamba yang begitu dimanja, begitu diberikan kasih sayang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang lalai dan lupa atas diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, siang malam begitu mudahnya kita melakukan perbuatan dosa. Entah dari pandangan mata kita, entah dosa yang keluar dari lisan kita, entah dari sikap dan perilaku kita, bahkan mungkin dari hati dan prasangka kita. Begitu mudahnya kita terperosok ke dalam perbuatan dosa. Tetapi terkadang Allah sudah membuka pintu taubat yang begitu mudah, tetapi terkadang tidak kita manfaatkan dengan baik. Padahal Rasulullah SAW sendiri menyampaikan informasi kepada kita, bahwa beliau senantiasa bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah minimal 90-100 kali dalam satu hari. Ya, sesungguhnya beliau adalah manusia yang maksum, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadits qudsi, "Inni haramtumul jannah ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad." Allah menyampaikan, saya haramkan surga bagi nabi-nabi terdahulu sebelum engkau Muhammad yang memasuki menikmati nikmatnya surga itu. Tetapi kenapa Rasulullah senantiasa bertaubat kepada Allah? Sesungguhnya Rasulullah ingin memberikan contoh teladan kepada kita. Jangan sampai kita merasa diri kita sunyi dari perbuatan dosa. Jangan sampai kita merasa diri kita bersih, suci dari perbuatan-perbuatan dosa. Hadirin sidang jemaat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, merasa diri kita bersih dari dosa, merasa diri kita tidak berdosa, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari dosa yang harus kita buatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih celaka lagi, tidak jarang kita temui ada di antara kita yang merasa bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Jangankan perbuatan dosa dalam agama kita, perbuatan baik sekalipun, kalau kita sombongkan, kita banggakan, sangat dicela dalam agama kita. Apalagi ketika kita banggakan adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Demikian pula sebaliknya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai ada rasa putus asa dalam diri kita. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Muhammad sampaikan kepada hambaku, ketika Allah memanggil orang-orang yang melakukan dosa, Allah tidak memanggil kita berdasarkan dosa yang kita lakukan. Allah masih memanggil kita dengan panggilan yang begitu penuh kasih sayang. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai mereka berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah senantiasa membuka pintu tobat terhadap semua jenis dosa yang kita lakukan. Bahkan andai kata seorang hamba melakukan dosa sebesar langit dan bumi, niscaya ampunan Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada dosa yang sebesar langit dan bumi yang kita lakukan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apalagi saat ini kita berada pada bulan yang begitu mulia, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang juga bulan yang begitu agung yang kita nanti-nantikan. Bahkan sejak bulan Rajab kemarin kita diajarkan oleh ulama kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Sya'ban, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidaklah berpuasa melebihi daripada bulan-bulan yang lain kecuali bulan suci Ramadan pada bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah mengisi bulan Sya'ban dengan puasa di siang hari melebihi daripada bulan-bulan yang lain kecuali di bulan suci Ramadan. Ketika Usama bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak mengisi puasa pada bulan Sya'ban?" Rasulullah menyampaikan, karena bulan Sya'ban di mana amalan tahunan di-store kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin, kata Rasulullah, amalan saya di-store kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya berpuasa. Karena itu jangan kita lewatkan momentum bulan Sya'ban ini menuju bulan suci Ramadan. Kita isi dengan berbagai macam amalan-amalan kebajikan, khususnya senantiasa bertobat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena alangkah beruntung dan berbahagianya kita ketika amalan tahunan kita di-store kepada Allah, diangkat ke langit dalam keadaan kita mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak ada beban dosa dalam diri kita, sehingga dengan mudah kita bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita kembali bisa meraih kemuliaan bulan suci Ramadan yang merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang Allah berikan kepada umat Rasulullah dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita dalam Rajab dan bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan Allah memberikan kesempatan, umur yang panjang, kesehatan, nikmat iman dan segala-galanya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita bisa mengisi bulan suci Ramadan yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa kembali meraih keistimewaan kemuliaan umat Rasulullah yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Barakallahu li